Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang nggak nyangka. Peristiwa dan kejadian ini yang tidak biasa ini nyata terlihat. Seperti apakah itu, kita akan coba bahas ya. Tapi ingat ya, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan coba cek dulu bagaimana energi yang akan terbaca. Fokus kartu ini, bayangkan energi kamu yang akan muncul atau seseorang yang kamu fokuskan. Karena ini bacaan general, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan coba cek. Don't fucking force it. Allow that shit to come to you. Nah, oke, ada seseorang nih yang sepertinya ingin datang kepada kamu. Orang ini seperti apa? Ngapain dia? Tujuannya apa? Nah, itu yang mungkin akan kamu ketahui di sini. Seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu. Ada beberapa dari kamu di sini ya. What the hell are you waiting for? Get the shit done. If you are waiting for a sign, well, jika kamu menunggu sesuatu tanda-tanda, ya semuanya itu mungkin akan terlihat ya oleh kamu. Nah, tanda-tandanya itu apa? Mungkin saja salah satu yaitu ada orang-orang atau dia yang ingin datang kepada kamu dengan niat baiknya. Niat baiknya ini mungkin saja ingin berkomitmen atau ingin memperbaiki hubungan, ya. Mungkin saja dulunya kamu itu kayak ngerasa dia itu kayak apa ya, menyukai kamu. Lalu kamu mungkin menunjukkan ekspresi kamu yang tidak menyukai dia, tidak ada balasan lah gitu ya. Lalu mungkin dia kayak membatasi diri, dia menjauh dari kamu ya, dan dia mungkin udah hilang kontak dengan kamu ya. Tetapi tiba-tiba aja dia muncul lagi. Dia mungkin mencoba lagi keberuntungan dia yang kedua kali. Mungkin karena dulu kamu pernah menolak dia, sekarang dia berharap gitu loh. Berharap kamu akan bisa menerima dia. Nah, ini satu hal, keinginan dari seseorang yang mungkin akan mendekat ke kamu. Atau ada seseorang yang dulunya kamu menjalin satu hubungan dengan dia, lalu terpisah. Nah, seseorang ini pengen datang ke kamu lagi untuk meminta maaf kayak itu, untuk menjalin satu hubungan lagi bersama kamu ya. Arti kata dia akan datang lagi ke kamu di sini. Kamu melihat sebuah tanda-tanda dari dia bahwasanya mungkin saja dia sudah berubah, dia sudah menjadi orang yang mungkin berbeda dari yang dulu ya. Yang dulu sih mungkin dia kekanak-kanakan, dia yang egois ya, terus dia yang benar-benar kayak wah orangnya luar biasa gitu ya, kayak arogan juga. Tapi manusia itu juga bisa berubah. Jika itu berasal dari diri dia yang menginginkan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk. Tapi kalau tidak ada keinginan sama sekali dari diri dia, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Oke? Nah, jadi di sini aku rasakan itu ya. Dan di sini aku juga melihat mungkin saja kamu juga sudah ada perubahan pada diri kamu gitu loh. Mungkin di mana kamu pada akhirnya mencoba untuk memulai satu hubungan dengan dia, atau kamu mencoba untuk menerima dia, memberikan kesempatan kepada dia gitu ya. Dan kamu juga merasa kaget, tiba-tiba aja kok bisa dia datang lagi ya gitu. Ya mungkin saja karena kamu yang memulai ataupun kayak merasakan terlebih dahulu nih rasa terhadap dia gitu ya. Sehingga dia juga kayak merasakan ada sebuah chemistry, ada sebuah kontak batin antara kamu dengan dia bisa saja. Oke, ini terbaca di sini. Di sini ada detox. Sepertinya antara kamu dengan dia itu, ya mungkin dia seperti apa ya, kayak kamu itu orang yang membuat hati dia itu nyaman gitu loh. Dan dia juga kayak bingung, kok bisa ya hati aku memilih kamu gitu. Dan ternyata kamu juga seperti itu, merasakan hal yang sama. Ada rasa nyaman, ada rasa kayak ingin selalu bersama ya. Dan kamu juga bingung, padahal awalnya mungkin kamu tidak menyukai dia amat ya. Kamu bisa-bisa aja sama dia, tapi kok bisa ya makin hari aku makin kayak
kepengen bersama dengan dia, kayak kepengen ngobrol sama dia, kayak kepengen ketemu dia terus gitu ya. Di situ kamu mulai kayak ngerasakan, ini ada yang aneh sih dengan rasa aku gitu. Jadi itu kayak, kayak apa ya, kayak kamu itu ngerasa seperti ada penyembuhan dalam diri kamu saat kamu berada di samping dia, ya. Nah, itu yang aku rasakan. Nah, di sini ada drop the fucking ego. Ada seseorang juga ya, mungkin ada entah dia, entah siapa, entah ini teman kamu juga, atau di orang-orang di sekeliling kamu, entah itu keluarga juga ya, yang dulunya begitu sangat ego banget gitu ya. Terus dia justru sering tuh bikin kamu marah, bikin kamu kecewa atau sakit ya. Tetapi saat ini mungkin seseorang ini sudah menunjukkan kalau dia itu sudah tidak seperti yang dulu gitu loh. Mungkin saja kamu juga kaget, kok dia mulai baik ya saat ini? Kok dia seperti tidak tidak apa ya, tidak seperti dulu yang egonya luar biasa, yang arogan ya. Ya namanya manusia pasti ya, pasti ada selalu perubahan dalam dirinya dia ya. Kalau nggak berubah ya kenapa? Kita hidup ini sayang loh ya. Hidup cuma satu kali. Kalau kita nggak berbuat kebaikan-kebaikan ya kapan lagi gitu loh. Karena kita nggak tahu juga sih umur kita sampai di mana gitu ya. Intinya berusaha aja untuk berbuat baik. Ya supaya intinya kita itu apa ya, kayak dihindarilah dari hal-hal buruk gitu. Dan dulu juga aku melihat ya, kamu itu kayak pernah punya seseorang teman, yang dulunya itu kayak, ya bisa dikatakan orangnya yang nakal, kucel gitu ya. Kamu nggak nyangka setelah dia beberapa tahun tidak ketemu, itu ada perubahan pada dia. Ya, sehingga akhirnya kamu merasa kayak, ah senang, bahagia gitu loh, melihat dia seperti itu aku bahagia banget gitu loh. Karena ya namanya manusia, ya kita harus selalu membuat perubahan-perubahan pada diri kita, ya. Nah, di sini ada juga beberapa dari kamu atau dia ya, yang lagi diam-diaman sama kamu nih, lagi diam-diaman gitu loh. Kenapa? Mungkin saja ini pasangan kamu, kok tiba-tiba dia menghilang ya? Kok tiba-tiba dia ghosting aku ya? Nah, kamu juga bingung, kaget dong, nggak nyangka. Padahal kemarin baik-baik saja, tapi ternyata mungkin ada masalah ya, yang membuat dia cemburu kali ya, atau mungkin membuat dia kayak terabaikan. Intinya perlulah untuk ngobrol dari hati ke hati bersama pasangan kamu. Kalau itu membuat dia kayak berubah dengan kamu. Kamu juga kayak ngerasa nih ada something nih sama dia gitu. Karena kalau udah punya hubungan yang sudah cukup lama, kita pasti udah mengetahui tentang pasangan kita. Ya sama, suami istri itu ya, yang bisa mengenali suami kita adalah kita sebagai istri, bukan orang tuanya, bukan temannya, tapi kita. Ya, padahal mungkin orang tuanya sudah melahirkan dia, tapi tetap yang bisa mengenali suami kita itu di saat sekarang ya adalah kita gitu loh, bukan siapa-siapa. Nah disitulah dimana kamu, kayak benar-benar kayak ngerasa nih, ada yang aneh. Jadi ada juga sih beberapa dari kamu kayak ya pengen mencari tahu apa salah aku. Kamu coba untuk bertanya, tapi dia tidak mungkin, mengatakan, lebih ingin menutupi, ya mungkin dia masih ada rasa kesalnya, kayak rasa marahnya, cemburunya gitu ya. Atau ada juga sih beberapa dari kamu kayak, kamu yang menginginkan untuk tidak bertemu dengan siapapun, ya. Aku pengen sendiri, aku pengen, merenung gitu ya, aku pengen bermeditasi saat ini, ya. Karena aku pengen mengembalikan energi-energi positif aku. Karena sudah sering ya terkontaminasi oleh energi-energi negatif. Banyak orang-orang di sekeliling kamu yang toksik ya, sehingga kamu juga jadi toksik. Kalau ngobrol aja sama dia, teman-teman itu ya, ngobrolnya pasti ceritain teman lah, cerita siapalah. Ininya nggak ada yang positif. Nah, di situ kamu akhirnya sadar ya, menyadari kalau itu tidak baik untuk dipelihara gitu loh. Ya, kamu coba untuk melakukan apa yang memang harus kamu lakukan saat ini jika itu demi kebaikan kamu ke depan. Oke? Di sini aku juga melihat ada sense of humor. Where the fuck is your sense of humor? Ada love. Nah, jadi ini juga merupakan ya, kamu gak nyangka juga ya, bisa bertemu dengan orang-orang yang, benar-benar kayak ya udah tidak toksik lagi gitu. Saat kamu mungkin membatasi diri dengan orang-orang toksik ya, saat kamu mungkin merenung tadi ya, kayak, menyadarilah kalau aku itu benar-benar tidak bisa berada di komunitas yang begitu toksik. Aku harus segera tinggalkan dan ternyata kamu segera menemukan orang-orang yang mungkin satu frekuensi dengan kamu, yang satu circle dengan kamu. Dan orang-orang ini mungkin sering bercanda, sering hidupnya itu kayak melepaskan aja, kayak kayak enjoy aja gitu ya, kayak legowo aja. Apapun yang terjadi mereka berusaha untuk, ya udah deh kalau ada masalah
nanti juga akan selesai gitu loh. Jadi jangan dibuat ribet hidup ini. Ya ada beberapa dari kamu sehingga akhirnya kamu juga merasakan hal yang sama. Oh ternyata begitu ya. Hidup ini jangan dibuat jadi ribet gitu loh. Ya, kalaupun ada beban tanggung jawab ya, ya udah kita penuhi gitu loh. Secara ikhlas, dengan keikhlasan hati, dengan sekuat tenaga, maka semua itu akan dimudahkan jalannya buat kita. Jadi kamu buatlah hidup ini se-enjoy mungkin. Jangan terlalu dipusingkan ya. Karena itu nantinya akan berefek positif kepada kehidupan kita di masa depan. Dan kita juga akan memiliki sebuah kekuatan, sebuah pemikiran gitu ya, yang lebih baik dari saat ini. Oke? Nah, kita akan coba lihat di sini untuk kartu tarot ya, seperti apakah yang akan terbaca di sini. Oke, sebentar ya, teman-temanku. Fokus ke kartu ini, kita akan cek bagaimana kejadian dan peristiwa yang tidak biasa ini nyata terlihat. Oke. Nah, untuk kamu yang memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca ya di sini, dan itu juga bisa vice versa. Ada King of Pentacles, ada The Tower, ada Taurus, Virgo, Capi. Nah, jadi di dalam hidup kamu itu pernah terjadi sebuah permasalahan yang tidak pernah habis-habisnya, ya. Tidak pernah habis-habisnya. Selesai masalah ini datang masalah lain. Intinya hidup kamu itu dibuat susah dan sibuk gitu loh. Nah, tetapi ternyata semua itu ada hikmahnya yang membuat akhirnya kamu menjadi punya kekuatan dan kesuksesan berpihak kepada kamu. Karena kamu sudah terbiasa dengan hal-hal yang mungkin menyulitkan kamu dulunya. Hidup kamu penuh tantangan ya. Hidup kamu penuh dengan cobaan. Tapi hebatnya kamu bisa melewati itu semua. Saat ada satu hal yang hancur, tapi kamu akan membangun kembali. Mungkin dalam bentuk yang berbeda. Itu hebatnya kamu. Kamu nggak menyangka kalau kamu punya kekuatan seperti itu. Karena mungkin dengan hidup kamu yang kamu bikin enjoy. Ya, sehingga semua itu tidak kamu permasalahkan. Dari sini aku melihat kamu itu benar-benar sudah memiliki apa yang memang menjadi tujuan hidup kamu. Kamu ingin memiliki sebuah mungkin bisnis, pekerjaan ataupun apa ya, kamu sudah bisa miliki. Seolah kamu sendiri membuat keajaiban itu untuk diri kamu sendiri. Dengan bertransformasi, dengan menjadi orang yang baik, dengan melakukan hal yang positif ya. Dan ternyata kamu akan menuai kebahagiaan ini, keberhasilan dan kesuksesan ini ya. Kalau ini Pentacles ini bercerita tentang cuan. Ya, arti kata kamu dikategorikan orang yang sudah sukses hari ini. Ya. Nah, oke, kita akan coba lihat yang lainnya. Ada Nine of Wands. Aries, Leo, Sagi. Nah, di sini aku melihat kamu itu punya semangat. Ya, semangat dalam menjalankan kehidupan ini. Kenapa? Karena ada seseorang di samping kamu yang selalu mensupport kamu, ya kamu nggak nyangka seseorang ini bisa memberikan effort yang begitu positif kepada kamu. Ya mungkin saja dia adalah orang yang menjadi pasangan kamu saat ini. Dia adalah seseorang yang mungkin baru masuk ke dalam hidup kamu ya. Yang aku katakan tadi, ada orang yang akan datang, mungkin saja dia datang menjadi penolong bagi kamu. Ya, penolong bagi kamu itu mungkin tidak hanya menolong kamu dari segi materi, tapi menolong kamu menjadi orang yang bersemangat gitu loh. Menjadi mempunyai gairah lagi. Ini yang kamu juga nggak nyangka. Kejadian ini mungkin membuat kamu kayak ngerasa memiliki kekuatan yang tidak pernah kamu rasakan. Ternyata energi positif yang transfer dari seseorang ini ke kamu ya, intinya begitu sangat positif. Ya. Nah, semoga aja ya kamu mungkin dengan seseorang ini mungkin akan langgeng. Karena begitu ya, kalau kita ada yang memotivasi kita, yang mau support kita merasa kayak diberikan effort yang cukup luar biasa. Sehingga kita bisa maksimal untuk mencapai tujuan kita, ya. Nah, di sini seseorang ini aku lihat dia orang yang merasa kayak beruntung sekali. Beruntung. Dia mungkin mengatakan kepada kamu, "Aku itu beruntung loh kenal dengan kamu. Aku beruntung memiliki kamu," ya. Seolah Tuhan memberikan jodoh ya, orang yang tepat untuk aku. Karena semuanya itu enak aja dijalani gitu loh. Santai, enjoy, tidak terlalu dipikirkan karena mungkin saja di antara kamu dengan dia ada saling pengertian. Satu sama lain itu kayak menjaga perasaan dan percaya dengan cinta yang kalian miliki gitu loh. Dimana kamu yakin ya kalau aku merasa masih baik-baik saja, arti kata pasanganku akan baik-baik saja. Ya.
Oke. Nah, di sini ada kartu Death. Scorpio di sini. Ada tahu Cancer, Pisces, Scorpio ya. Jadi di sini aku juga merasakan ada beberapa dari kamu yang memang sudah mengakhiri satu hubungan, ya. Tetapi aku melihat seseorang ini seperti datang lagi ke kamu, ingin meminta maaf. Apakah dia sudah menyadari kesalahannya? Awalnya sih kamu nggak mungkin ya, kamu nggak yakin kalau dia akan balik lagi ke kamu, karena dia sudah menghancurkan masa depan kamu. Dia sudah menghancurkan kehidupan kamu ya, sudah menghancurkan semuanya. Sehingga pada akhirnya hubungan ini memang sudah berpisah. Kamu dengan dia sudah berpisah dan kamu beranggapan ini tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Tapi dia datang lagi dengan memohon-mohon kepada kamu. Memohon-mohon kata maaf, memohon-mohon suatu kehidupan bersama kamu ya. Kamu juga bingung di sini. Kamu juga ragu. Apakah apakah jalan yang harus aku tempuh di sini? Ya. Seolah kamu kayak mencari suatu penjelasan di sini. Kamu membutuhkan sebuah petunjuk di sini. Karena aku nggak mungkin sesuatu hal yang terulang di masa lalu itu terulang kembali di masa depan. Sakit gitu loh, ya. Nah, seseorang ini kamu juga heran ya, dia begitu sangat berfantasi ke kamu. Dia merindukan kamu. Dia masih menginginkan kamu walaupun sulit di sini. Ya mungkin saja sulit, kenapa? Karena mungkin kamu sudah punya pasangan juga. Atau bahkan kamu sudah menikah, tapi dia ingin kembali ke kamu. Ataukah dia ingin menghancurkan hubungan kamu? Ya, itu yang mungkin jadi pertanyaan di sini. Kenapa dia datang lagi ke kamu saat kamu sudah memiliki pasangan? Bahkan kamu sudah menikah. Nah, sekarang kamu mungkin coba jangan hiraukan dia. Karena dia pasti akan datang kepada kamu dengan janji-janji manisnya, dengan rayuan gombalnya ya. Mungkin itu akan membuat kamu merasa luluh lagi. Tapi ingat, kalau kamu sudah punya pasangan, entah itu istri ataupun suami gitu ya bagi kamu ya. Lupakanlah seseorang menjadi menjadi intinya walaupun dia pernah di masa lalu, kalau dia datang lagi arti kata dia akan menjadi benalu gitu loh. Dia akan menjadi seperti ular gitu ya. Nah, jadi di situ kamu harus benar-benar kayak pikirkan sebelum bertindak, oke? Di sini ada the Hierophant ya. The Moon ini tadi ada Pisces, ada Scorpio, ini ada di Hierophant ada Taurus ya. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat juga ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Jadi itu yang aku lihat benar-benar kayak apa ya, unik sekali sih cerita kamu ya kalau aku lihat. Di Hierophant ini kamu nggak menyangka juga ya, kamu bisa se-spiritual ini gitu loh. Kamu begitu sangat spiritual saat ini, kamu lebih bijak saat ini ya. Kamu lebih mendalami ketakwaan kamu, keimanan kamu ya. Karena mungkin selama ini kehidupan kamu itu mungkin dipenuhi dengan berbagai macam masalah gitu ya. Nah, disitulah kamu coba untuk memperbaiki diri kamu sendiri dan akhirnya semua itu berubah. Sehingga kehidupan kamu juga berubah di masa depan. Ya, oke. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.